Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Mohsin dalam acara Sapa Legislatif. Kali ini Jawa Pos Sadar Madura TV kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bang Abrori Elzail. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi, Mas Ali. Sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau merupakan politisi PDIP dan mantan jurnalis senior, dan sampai saat ini beliau masih produktif menulis di berbagai media. Tulisannya renyah dan sangat menggugah. Masyarakat Madura sudah sangat mengenal sosok Bang Abe, sapaan akrabnya ya. Kalau tidak ketemu langsung pasti bertemu dengan tulisan-tulisannya yang menjadi konsumsi publik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang dengan Bang Abe seputar kearifan lokal melestarikan nilai kebangsaan. Tentu kalau kita berbicara tentang Indonesia tidak hanya sebatas wilayah geografis ya yang terbentang luas mulai dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga mosaik peradaban yang di dalamnya tentu ada beraneka ragam ya bahasa, budaya, seni dan lain sebagainya, termasuk di Madura. Madura itu tidak hanya ya sebatas kita mengenal dengan sate keratnya ataupun juga dengan masyarakatnya yang sangat semangat atau pantang menyerah, tetapi juga di dalamnya memiliki kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur. Seperti apa terkait dengan kearifan lokal dan melestarikan nilai kebangsaan ini? Kita bincang-bincang dengan Bang Abe. Bang Abe, menurut Bang Abe seperti apa sebenarnya kearifan lokal di Madura ini dan seperti apa ke depan? Ya, jadi bicara soal kearifan tentu saja kita harus bicara soal kebangsaan secara umum ini. Bahwa bangsa ini berdiri ditopang oleh berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Daerah-daerah itu kemudian muncul sebagai penguatan basis kultural yang menyanggah negara kesatuan Republik Indonesia. Cuma, nah semakin ke sini orang bertanya, ini Indonesia yang sesungguhnya seperti apa pada konteks negara? Kemudian masuk ke konteks daerah, sama pertanyaannya. Daerah di Indonesia itu yang seperti apa? Hanya sebagian kecil daerah yang mencoba menegakkan soal kearifan, soal nilai-nilai, soal kebangsaan yang mencerminkan kekhasan daerah itu. Untuk sekedar menyebut contoh, misalkan ketika orang datang ke Bali, maka kalau bahasanya Mas Ali itu zauk tentang kebalian itu sangat menyentuh kepada siapapun yang datang ke Bali. Begitu juga ketika orang datang ke Sumatera Barat, ke Padang, ke Minang, kerasa banget taste-nya terasa. Nah, datang ke Madura ini apa yang bisa dirasakan? Katanya kalau di Mekah itu namanya Makkatul Mukarramah. Lalu Madinatul Munawwarah. Madura harusnya kan Maduratul Mubarakah kan gitu. Tetapi begitu kita masuk setelah melewati jembatan Suramadu, apa yang menandai Maduratul Mubarakah ini? Nggak ada. Paling tidak kita menemukan tulisan misalkan WC-nya di atas, lalu di bawahnya musola. Ini kan sesungguhnya problem-problem nilai walaupun kecil, tetapi ketika pembiaran ini berlangsung secara terus-menerus, maka nilai-nilai yang tercermin dalam kearifan lokal itu menjadi aus. Dan generasi muda kita itu kan kemudian lupa atau tidak tahu tentang akar dari kedaerahan kita, kegeografisan kita. Oleh sebab itu pekerjaan rumah besar bagi siapapun yang ada di Jawa Timur ini, yang ada di Madura khususnya, ayo kita kembalikan wairah ini supaya apa? Supaya generasi muda itu punya guidance, punya ingatan kolektif tentang kemaduraan. Nah,
itu yang barangkali ke depan perlu kita gagas bersama-sama. Siap, Bang. Tadi sempat disinggung bahwa memang kalau masyarakat masuk ke Madura, memang tidak ada apa rasa khas yang bisa dinikmati oleh masyarakat luar ya. Apa kira-kira yang apa namanya menjadi ciri khas? Nah, hal yang perlu dilakukan ini Bang oleh mungkin masing-masing pemerintah di 4 kabupaten ini apa kira-kira sehingga nilai-nilai kearifan lokal ini kemudian bisa juga sama dengan seperti di Bali dan tempat-tempat lainnya. Ya, jadi gagasan yang sudah dibangun sebetulnya oleh Jawa Pos Radar Madura dulu itu, di zaman itu sebelum Bupati berkuasa hari ini yang baru-baru ini, nah ada integrasi. Menurut saya tidak terbantahkan antara lain supaya guidance itu melekat. Madura itu dikenal dengan masyarakat yang religius. Betul. Atau Madura itu dikenal dengan kerapan sapi. Tetapi begitu masuk Madura melewati Suramadu, adakah ikonik yang melekat di satu? Saya belum melihat. Misalkan ada patung besar welcome to Madura, kemudian ada patung kerapan sapi, ada replik masjid yang bisa mengingatkan siapapun yang datang ke Madura, kan nggak ada itu. Sama aja gitu. Bahkan di sisi kiri kanan Suramadu itu ya seperti yang diketahui banyak orang, yang seperti itu. Nah, lalu apa kaitannya dengan pemerintah kabupaten di Madura? Mbok ya, ayo kita menggagas bersama ini, mau diapakan Madura kaitannya dengan nilai-nilai tadi, mau dikemanakan. Arsitektur misalkan, pemerintah kabupaten di Madura menurut saya penting menggagas atau melindungi arsitektur Madura. Jadi begitu masuk ke Madura atau masuk ke kantor-kantor pemerintah kabupaten, bangunannya berkhas Madura. Ada rumah joglo misalkan. Hari ini kan nggak ada nih. Nggak ada. Sama aja. Nah, saya cuma khawatir sebagai salah satu pihak yang ingin melestarikan soal kebudayaan, soal nilai-nilai lokal ini. Nah, sebelum semuanya tenggelam, adakah kesadaran dari pemangku kebijakan untuk mengembalikan ini? Jadi banyak yang bisa kita garap. Lalu misalkan kalau ada tamunya Pemkab nih, Mbok ya nggak usah dihidangkan oleh makanan atau panganan atau buah yang impor. Yang impor. Tunjukkan dong bahwa di Madura itu ada singkong, ada talas, ada pisang. Ada kocor. Ya, ada kocor. Loh, jadi maknanya menjadi banyak. Pada satu sisi, kocor itu melambangkan ini Madura loh. Walaupun bahasa Jawanya itu kan cucur. Nah, kemudian yang kedua, supaya para petani kita, home industri kita yang membuat makanan yang seperti disebutkan oleh Dek Mohsin tadi soal kocor ini, mereka berdaya. Oh, ini makanannya kan jeruknya jeruk impor dari Thailand. Kemudian anggurnya dari Brazil. Nah, yang berdaya masyarakat sana itu dari sisi nilai ekonomi ya. Jadi ayo kita bersama-sama. Ini penting supaya kita tidak jauh dari alam. Saya kira semua sudah pernah membaca di dalam Rubaiyat tentang kenabian itu kan sudah disebutkan siapapun dan dimanapun yang jauh dari alam, maka ada kemungkinan di situ akan terjadi musim paceklik. Nah, saya khawatir musim paceklik hari ini jangan-jangan para pihak sudah menjauh dari alamnya. Nah, itu Mas Mohsin yang saya kira penting untuk direnungi bersama biar semua unsurnya masuk nih. Tidak ada yang terlupakan dan masyarakatnya berdaya. Dalam hal itu mungkin apakah juga perlu ada perda khusus Bang dalam rangka menjaga kearifan lokal di Madura ini? Ya, sangat bahkan harus.
Jadi misalkan ya kita punya busana adat ini. Hari kerja itu 5 hari. Dari mulai Senin sampai hari Jumat. Apakah pemerintah kabupaten, pemerintah daerah ini tidak berpikir 1 hari saja gitu ya. Jadi para siswa, guru, pejabat pemerintah mengenakan busana adat 1 hari saja. Dan ini sebetulnya ada yang melakukan seperti ini. Jadi saya lihat di Malang misalkan di hari Rabu itu seluruh siswa se-Kabupaten Malang dan kota itu mengenakan busana adat. Nah, jadi oleh karena itu maka butuh regulasi yang disebut dengan perda. Jadi ada misalkan di momentum tertentu, hari jadi atau apapun itu, jadi ketika berpidato maka berpidatolah dengan menggunakan bahasa Madura, dengan busana adat Madura. Menurut saya luar biasa. Supaya tidak ada apa namanya kalau bahasanya Samuel Huntington itu class civilization itu ya, benturan peradaban. Nah, ini saya kira penting. Membangun fisik iya sih penting. Tetapi lama-lama keyakinan saya dalam konteks kultural ini, sesuatu yang sudah ada di tempat-tempat umum itu menjadi biasa dan tidak ada yang unik. Tidak ada yang khas. Nah, ini saya kira penting tadi soal perda, perlindungan, dan seterusnya. Bahkan selain melindungi, apabila ada corporate, kantor-kantor, perbankan, dan apapun itu, ketika hendak membangun kantor di Madura, maka arsitektur yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten adalah berarsitektur Madura. Dan ini yang sudah mulai hilang, Bang ya? Hilang banget ini sudah. Masyarakat tergerus ke sana semua ini. Tuh. Nah, kalau misalkan soal kebangsaan, soal nilai-nilai kearifan lokal ini tidak ada yang mengembala, lama-lama ya itu tadi. Akan terkikis dan hilang. Dan generasi mudanya nanti juga bahkan tidak kenal lagi. Nggak kenal. Jadi kita kan diajarin untuk melakukan iklal terhadap diri sendiri gitu ya. Maka pertanyaan pertama yang sudah ada lagunya itu man ana dan seterusnya itu enggak. Jadi konsep dirinya kemudian tidak jelas. Padahal sejarah buruknya untuk kita renungkan sudah ada, Mas Musin. Jadi benda-benda bersejarah yang ada di Madura itu konon sudah bermigrasi itu ke Perancis, ke Belanda. Maka paradoks bagi kita sebagai anak Madura ini kemudian mau berguru tentang Madura ini kepada siapa? Karena guru-gurunya mungkin sebagian tidak peduli, lalu kemudian benda-benda pusakanya dan seterusnya itu sudah nggak ada di sini. Nah, jadi banyak cakupannya kemudian. Nah, yang akhirnya apa yang terjadi? Madura tinggal nama sebagai satu teritori. Madura akan kehilangan jejak karena tidak ada yang menyelamatkan itu. Betul. Nah, selain keterlibatan pemerintah itu, kesadaran masyarakat ini juga sangat minim terhadap budaya kita sendiri, kearifan lokal kita sendiri. Ini apa yang harus dilakukan, Bang? Pertama tadi ya, itu sudah betul soal regulasi, soal perda. Yang kedua, soal pembiasaan, terutama menyangkut soal akhlak, etika bermadura kalau bahasa saya. Nah, walaupun begitu, kita masih alhamdulillah, jadi di tengah situasi yang seperti ini, masih ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang ngimani soal toto kromo, soal tata krama ini misalkan di pesantren. Nah, saya kira Mas Muhsin juga menyadari sudah banyak generasi-generasi muda kita yang tidak bisa berbahasa Madura kromo inggil. Betul. Sudah nggak ada. Jadi padahal
Madura itu tidak berbeda dalam konteks bahasa dengan Jawa. Jadi tingkatannya itu mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus itu kan ada 5 tingkatan sebagaimana di Jawa. Alhamdulillah pesantren-pesantren yang ada di Madura, Pak Yai masih mengajarkan itu. Jadi antara yang muda ke yang lebih tua, antara santri dengan kiai di pesantren. Nah, di luar itu ya kita bisa lihat sendiri. Jadi generasi muda kita itu kemudian semuanya menganggap sama, egaliter, bahkan berbahasa Madura pun secara kromo inggil sudah kesulitan. Dan kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya membuat generasi muda kita tidak cukup pede ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok sepuh. Jadi di Radar Madura kan ada narasi cerpen atau puisi berbahasa Madura ya? Betul, nah, puisi berbahasa Madura itu. Iya, jadi kalau hanya Radar Madura yang melakukan itu, pemerintahnya tidak, nah bisa dibayangkan apa yang terjadi. Jadi di Madura itu kan ada kurang lebih sekitar hampir 4 juta. 4 juta. Ya. Sementara mungkin Jawa Pos dan Madura, oplahnya kan tidak sejumlah warga Madura. Iya. Oleh karena itu, pemerintah yang paling efektif menurut saya, apakah Kementerian Agama melalui lembaga pendidikan dari Kemenak Kabupaten ke bawah, begitu juga Dinas Pendidikan ke bawah, itu perlu diatur. Ada regulasi yang menaungi. Dan pertanyaan yang paling mendasar, tidak ada di Madura sebuah perguruan tinggi sebagai, kalau di Jawa itu kan ada Mas Musin. Di UGM misalkan ada Fakultas Sastra jurusan Bahasa Jawa. Madura nggak ada sastra jurusan bahasa dan sastra Madura, nggak ada ini. Itu mungkin hanya dilakukan oleh komunitas-komunitas kecil. Betul. Aja. Sadar. Jadi para pihak yang peduli saja, nah, melalui mekanisme itu, saya kira kemudian nilai-nilai dan hasanah kemaduraan menyangkut berbagai aspek ini bisa lestari. Ya ini kan kalau bahasanya MH Ainun Najib itu, kenapa saya menggagas seperti itu, ini bagian dari budaya tanding. Ketika budaya-budaya lain masuk ke Madura, bahkan kemanapun yang sudah nyaris tanpa filter. Nah kita masih alhamdulillah sebagian kecil ya komunitas-komunitas tadi itu. Nah, sementara Fakultas Sastra, Bahasa dan bahasa lainnya itu kan ada. Bahasa Jawa ada, di mana? Di Sunda itu ada bahasa Sunda. Padahal kita itu sedikitnya punya 700 bahasa daerah sedikitnya di Indonesia ini. Madura itu paling banyak loh penuturnya. Apalagi Madura itu ada di mana-mana. Iya. Bang, tadi sempat disinggung terkait bagaimana generasi muda saat ini sudah banyak yang tidak tahu terhadap bahasa ibunya ya, bahasa Madura itu sendiri. Memang realitasnya saat ini tuh Bang, ketika masih kecil, orang tuanya sudah tidak memperkenalkan bahasa Madura itu. Betul. Lebih pada bahasa Indonesia. Bukan tidak penting ya, penting juga. Penting. Terus pada bahasa asing dan lain sebagainya. Berarti ini sangat penting dimulai dari kalangan keluarga sendiri, Bang. Oke, setuju saya Mas Musin. Jadi begini, orang tua itu, sekali lagi meminjam bahasanya Mas Musin, orang tua itu kan madrasatul ula. Madrasatul ula. Kemudian, kalau misalkan para kepala keluarga di Madura memulai urusan lokalitas, lokal wisdom tadi itu dari rumah masing-masing, ini yang disebut dengan bahwa Madura itu secara kultur sudah melakukan apa disebut dengan daya tahan. Nah, cuma frame dari orang tua itu, ayo kita bersama-sama didik bahwa berbahasa Madura itu
bukan kemudian menjadi pribadi yang tertinggal. Nah, iya, seolah-olah tertinggal. Seolah-olah tertinggal. Jadi anggapan bahwa Madura itu tertinggal dilegitimasi oleh orang Madura sendiri. Ini kan menambah kekacauan. Lalu kemudian, jadi kalau orang tua itu membahasakan bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa selain Madura, muncullah istilah baru acak bahasa. Wah, nah ini saya sependapat itu dimulai dari rumah. Dari rumah, jadi kalau di desa-desa masih ada, Mas Husin saya kira masih ada lah. Di desa-desa itu seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya itu dia menggunakan bahasa Madura yang kromo inggil. Masih ada, yang halus. Nah itu mengajarkan. Pertanyaannya tadi, seberapa banyak yang seperti itu memang dalam konteks melanggengkan langgam bahasa Madura ini tidak serta-merta kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat. Karena pendidikan itu kan terpayungi oleh pemerintah, kemudian leading sector dan segala macam itu, semuanya harus bergerak. Saya sangat rajin membaca, jadi masih ada loh ini media yang setidaknya setiap minggu, dalam hal ini Radar Madura, menyuguhkan narasi di rubrik budaya itu berupa narasi yang berbahasa Madura. Di bab itu, ini kan nyambung. Syukur-syukur misalkan ke depan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, karena kita selalu diundang, Mas Musin. Jadi di Jawa Timur itu ada pembinaan bahasa daerah, namanya Balai Bahasa. Balai Bahasa. Nah, jadi mimpi saya itu, karena selain urusan pendidikan tadi, medialah yang ikut mengendorse jadi kepada Balai Bahasa daerah yang ada di Jawa Timur. Jadi jangan melupakan peran-peran media yang ada di daerah ini untuk ikut mengkampanyekan soal kedaerahan itu, kaitannya dengan kebangsaan, kaitannya dengan nilai kearifan, kaitannya dengan local wisdom. Tuh. Jadi kalau misalkan kita akan seperti ini, habis. Madura itu akan tinggal nama. Akan tinggal nama pada akhirnya. Baik, Bang, di Madura itu kita kenal dengan nilai Bupak, Pupuk, Guru Rato. Nah, itu menjadi identitas moral masyarakat Madura. Jadi menurut Bang Abe, bagaimana posisi nilai ini ya menjadi bentuk karakter generasi muda saat ini? Jadi zaman kita masih sekolah itu diperkenalkan Bapak Bebuk Guru Rato ini. Ini kan konten yang berdimensi budaya lokal terutama Madura. Jadi penghormatan kita yang pertama itu kan kedua itu kan orang tua. Jadi masyarakat Madura diminta untuk melakukan komunikasi yang berbingkai kearifan lokal kepada orang tua, ayah dan ibu. Itu satu. Nah, kenyataannya hari ini kan tidak seperti itu. Kalau saya baca di berita-berita yang muncul di Radar itu kan ada seorang orang tua kemudian dia menjerumuskan anaknya. Betul ya. Artinya penghormatan itu kan seharusnya dimulai dari dirinya kepada dirinya sebelum kepada orang lain, kepada anaknya dan keluarga. Tetapi itu terjadi. Yang kedua, nah dulu itu zaman saya sekolah, namanya kita sekolah, maka penghormatan kita, penghambaan kita kepada guru dicubit misalkan. Itu kalau cubit dari seorang guru kepada siswa itu dipahami sebagai bentuk pendidikan dalam bentuknya yang lain. Kecintaan justru itu. Hari ini kalau ada guru nyubit siswa dipolisikan. Itu sudah ada paradigma terbalik. Ini. Jadi akibat dari pembiaran yang secara terus-menerus terjadi itu,
Akhirnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan bermadura yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga terhadap penguasa. Nah, penguasa itu dulu kan rajin datang ke pemangku moral. Jadi kalau dulu itu saya masih ingat Pak Bupati itu datang ke tokoh masyarakat, ke Pak Yai untuk apa namanya meminta petunjuk atau arahan dan seterusnya. Nah, hari ini sudah nyaris seperti autopilot ya. Jadi ratu-ratu sekarang itu sudah nyaris seperti autopilot. Nah, semuanya sudah mau diatur. Termasuk lupa bahwa ada satu hal yang mestinya diatur itu berkait dengan kearifan lokal. Jadi Bapak Pepu Guru Ratu ini gambaran sederhana bagaimana dulu kearifan lokal itu berlangsung dengan baik. Jadi kalau misalkan ada santri mau sowan ke Pak Yai, itu sandalnya kan dilepas dulu. Dilepas, betul. Oh, sekarang itu ada. Agak susah. Bisa jadi sepatunya naik juga. Nah, ini kan persoalan. Nah, ada pergeseran budaya yang luar biasa, dan pergeseran budaya yang luar biasa ini menurut keyakinan saya karena ada pembiaran yang terus-menerus dari para pihak, terutama pemangku kebijakan. Nah, ini menurut saya ke depan tidak boleh terjadi. Supaya tidak terjadi itu, ayo regulasinya kita bangun, masyarakatnya kita didik, dan seterusnya. Ya, Bang, tadi memang saya sepakat ada pergeseran budaya begitu ya, yang terjadi pada generasi muda saat ini. Nah, hal itu memang diperparah dengan banyaknya generasi muda saat ini yang sudah tidak tahu terhadap kearifan lokal di Madura itu sendiri atau tradisinya seperti apa. Itu karena ya diserbu dalam tanda kutip oleh budaya-budaya asing yang mungkin tinggal klik di digital, mereka tertarik untuk mengikuti. Nah, ini apa yang harus diantisipasi, Bang, sehingga kearifan lokal ini tetap menjadi kebanggaan bagi generasi muda di masa yang akan datang? Ya, oke. Jadi memang seiring dengan gencarnya teknologi, kemudian lalu lintas informasi yang begitu dahsyat itu, kemudian meminggirkan konten-konten lokal, hasanah kebudayaan lokal itu. Nah, kembali ke tadi, ini katanya dengan pemerintah pusat menurut saya juga yang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten. Dan hari ini sudah mulai terasa sebetulnya. Ketika informasi begitu masuk sedemikian dahsyat melalui apa yang disebut dengan AI. AI, betul. Nah, ini problem besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, saya ingin mengambil contoh misalkan di Korea Utara, di Cina, itu kan sudah melakukan protek konten-konten apa yang tidak boleh masuk ke China, itu diprotek oleh negara. Dan Indonesia mestinya melakukan itu. Kalau gelombangnya itu terlalu dahsyat dan akan meruntuhkan soal soal kebangsaan tadi itu, maka ini harus dipotong oleh Kementerian Informasi. Jadi hari ini kan dilakukan juga pemerintah, misalkan melakukan proteksi terhadap konten-konten yang berbau pornografi. Nah, kan sebagian sudah di-cut oleh pemerintah. Nah, tidak itu saja, ini tadi menjawab pertanyaannya Mas Muhsin, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya itu juga gitu ya. Harus dilakukan filtrasi oleh kementerian terkait supaya kelangsungan berbangsa, kelangsungan bernegara dalam konteks budaya ini berlangsung secara terus-menerus di Republik ini. Tidak bisa kemudian kita satu sisi seperti Radar Madura mau menyelamatkan soal konten-konten lokal, soal hasanah kebangsaan yang ditandai dengan narasi berbahasa Madura, sementara yang lain menggempur dengan konten-konten yang lain. Habis itu barang. Nah,
Nah, ini saya kira, ayo mumpung apa namanya, masyarakat kita, terutama generasi muda, belum sepenuhnya larut ke semesta itu. Nah, kita kasihkan channel-channel ini. Kan, alhamdulillah ada juga sih sebagian YouTube channel dari generasi muda yang kreatif di Madura menyampaikan itu. Ini juga ada film terbaru ya berbahasa Madura itu yang berjudul Besiat itu, yang digarap oleh sutradara orang Madura juga. Nah, ini kan bagian dari budaya tanding yang saya katakan itu, supaya memori kita tidak kemudian dipenuhi oleh konten-konten lain yang menjauhkan kita semua dari kebangsaan, dari zona Madura. Jadi hal ini perlu keterlibatan semua pihak dan dukungan semua pihak, legislatif, kemudian eksekutif, dan juga masyarakat itu sendiri tentunya, Pak. Sehingga meskipun ya Madura digempur dengan berbagai budaya dari luar, tapi kalau kita kuat untuk mempertahankan, insya Allah ya Madura ini dengan kearifan lokalnya masih bisa bertahan. Ya, saya kira itu. Jadi termasuk kemarin kita melihat atau menyaksikan, kan di Aceh juga kental soal kebudayaan lokalnya. Kencang. Nah, ketika Aceh diganggu, ketika kedaulatan berkebangsaan mereka diganggu, mereka melawan. Nah, kalau Aceh saja bisa melawan, saya kira yang lain-lain juga bisa melakukan budaya tanding. Supaya gitu tadi tidak lari dari akar historisnya, akar budayanya, akar moralitasnya, dan seterusnya. Ini penting. Kalau kita hanya percaya kepada pesantren, tetapi yang lain tidak terurus, selesai juga pada akhirnya. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk dipikirkan bersama, dan sekali lagi tidak hanya legislatif dan eksekutif, tetapi para pihak. Para pihak harus tumbuh kesadaran, terutama rasa bermadura, supaya Madura itu betul-betul memiliki karakteristik yang berbeda, yang kita sebut di awal tadi sebagai Maduratul Mubarakah. Jadi Madura tidak hanya dikenal satenya saja. Gitu. Ini kan bahaya ini Mas Musin. Jadi sejauh ini ketika bicara tentang Madura, publik memahaminya kekerasan, betul, carok. Madura itu nggak sesimpel itu menurut saya, nggak sebercanda itulah Madura itu. Justru masyarakat Madura harus melakukan perlawanan dengan carok budaya. Carok budaya. boleh. Bukan cara kriminal gitu, Bang, ya. Baik, Bang, terakhir ini, apa harapan Bang Abe untuk generasi muda Madura agar tetap mencintai tradisinya tanpa ya kehilangan semangat juga kebangsaan sebagai warga negara Indonesia? Ya. Negara sekarang sedang membuat sebuah buku meneruskan sejarah katanya. Nah, Madura harus mengadaptasi idenya. Jangan salah loh. Jadi tahun 49 sampai tahun 50, Madura itu tidak hanya pulau tetapi negara. Nah, ini pesan ini harus sampai kepada generasi muda supaya generasi muda tahu. Jadi dulu itu Madura ini adalah sebuah negara ketika pemerintah menganut RIS, Republik Indonesia Serikat. Ibu kotanya di Keresidenan ini, hanya berjarak 800 meter dari kantor Bandar Madura. Nah itu, kemudian, semakin ke sini dalam konteks perlindungan tadi, maka banyak yang bertanya untuk menyelamatkan Madura secara umum. Maka pertanyaannya dari sebagian masyarakat itu, haruskah Madura itu menjadi provinsi sendiri dan seterusnya. Maka saya berharap, karena Madura itu terus terang unik, etos kerjanya tinggi yang jarang dimiliki masyarakat daerah lain. Jadi ada orang yang jualan bensin di depan pom bensin tuh hanya orang Madura. Yang lain nggak bisa itu. Karena prinsipnya itu rezeki tidak akan tertukar, tapi jangan ditukar gitu ya.
Nah ini jadi saya berharap ke depan itu masyarakat kita, masyarakat Madura, terutama generasi muda, wabil akhos kepada generasi tua memiliki komitmen bersama tentang kemaduraan, menumbuhkan kembali rasa apa namanya kebersamaan. Ini saya lihat hilang ini Mas Musin, Ya. hilang meskipun sudah ada ya beberapa tradisi dan hasanah kultural Madura itu hilang. Jadi Madura itu kan dulu punya ingatan kolektif. Kalau kita tarawih, yang kita sudah lupa itu malam hari keberapa, tetapi ketika di musola atau di masjid itu ada serabi, pasti tanggal 21. Ya, misalkan sebagai pengingat ya. Ya, itu yang saya maksud tadi sebagai guidance, ingatan kolektif. Ingatan kolektif. Jadi bersama-sama. Ini ke depan kan saya nggak bisa memahami ke depan itu karena saya mendengar teknologi akan berkembang secara luar biasa. Sementara Madura ya bukan tidak butuh teknologi, tetapi di berbagai pesantren pasti mengedepankan soal akhlak dibanding ilmu. Tata krama itu penting dan Madura itu luar biasa, adab, asor dan segala macam ya. Siap. Baik, terima kasih Bang sudah berbagi tentang kearifan lokal ini kepada masyarakat Madura. Bagaimana kita bisa mengajak generasi muda ke depan tetap menjaga kearifan lokal, bagaimana kearifan lokal ini menjadi ya nafas kehidupan masyarakat Madura. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Abi tadi bahwa kearifan lokal ini di Madura akan terjaga apabila semua pihak ikut menjaga, baik itu dari pihak pemerintah, legislatif, eksekutif, dan terutama dari masyarakat itu tersendiri, dan lebih-lebih adalah ya dari kalangan keluarga kecil kita. Terima kasih, itu podcast kita kali ini bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bang Abe ya, yang telah hadir di acara Sapa Legislatif. Terima kasih, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.